Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliadi Farahim, mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Permintaan agregat atau agregat demand adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi di dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat yaitu pendapatan disposable, pengeluaran pemerintah, tingkat bunga, pajak, kepercayaan dunia bisnis, jumlah uang beredar real, nilai tukar real, pendapatan luar negeri, dan harga luar negeri. Kurva permintaan agregat atau agregat demand kurva adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara output agregat yang diminta dengan tingkat harga dengan asumsi hal-hal lainnya. Kurva tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara output agregat yang diminta dengan tingkat harga berslope negatif. Faktor yang mempengaruhi berslope negatifnya kurva permintaan agregat adalah efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing. Kurva permintaan agregat juga dipengaruhi oleh hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, permintaan akan turun, dan apabila harga turun, permintaan akan naik. Cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat yaitu dengan cara 1. Pendekatan teori jumlah uang yang ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang beredar. 2. Pendekatan komponen didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. Yang kedua, keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, dan juga tercapainya ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Jenis kebijakan moneter yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskontrol. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, imbauan moral. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai ekonomi yang sudah ditargetkan. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan pembiayaan defisit, kebijakan untuk utang publik, dan kebijakan budgeting. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang yang dilakukan ketika ekonomi tidak dalam resesi atau ekspansi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan ketika ingin menaikkan permintaan agregat dengan cara meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Yang ketiga, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika ingin mengurangi permintaan agregat dengan cara menurunkan belanja pemerintah atau menaikkan pajak.